Gua Andre, Gua Ali, kita Mulut Jahat akan ngomongin soal fakta-fakta jahat yang ada di sekitar kita. yang mungkin ada di kepala kalian, cuman kalian gak berani ungkapin karena dianggap tabu. Kita akan mewakilkan kalian. Dan karena kita berdua nih dari kota Depok, Betul? kota penuh komedi, Kota absurd. di episode ini kita akan ngomongin soal pembangunan kota Depok. Wah. Dan pertama kita akan membahas soal pembangunan yang baru-baru terjadi di kota Depok adalah pembangunan Depok Open Space. Menghabiskan dana 4,4 miliar. Wow. Pintar sekali kota ini menghabiskan dana. Dan dibuatnya itu di samping kantor wali kota. Jadi cocok banget nih tempat untuk PNS bolos. Selain di sebelah kantor wali kota, dia juga ada di seberangnya kantor polisi. Dan kebetulan di samping kantor polisi itu ada rumah sakit. Cocok banget tuh Depok Open Space buat tempat polisi ngapel sama perawat. Halo Dek, ayo kita ke DOS Open Space. Pacarannya sambil ini nih, siram-siraman pakai air mancur. Tapi sebagai warga Depok, kita tuh harus bersyukur dengan dibangunnya Depok Open Space. Buat tempat nongkrong anak-anak Depok. Nah, betul. Biar para pemuda dan pemudi Depok, kalau pacaran nggak harus nongkrong di jembatan Dipo. Ngapain coba pacaran ngeliatin masinis capek? Dan nggak juga pacaran di bawah underpass. Bener. Banyak banget tuh waktu awal-awal underpass itu dibuat. Yang Dewi Sartika situ ya? Pacaran di situ. Padahal aspalnya belum kering tuh, masih basah. Banyak sendal swallow nempel. Ada kakinya juga masih nempel di situ. Jadi kalau kalian ngeliat ada orang pulang pacaran kakinya hitam, nah itu bisa pacaran dari situ tuh. Udah gitu, ngapain coba orang nongkrong di underpass itu? Gue juga bingung apa motivasinya. Apa jangan-jangan mereka pengen banget pacaran? Di belakangnya ada gambar Ridwan Kamil Sama gambar istrinya. bukan. Cewek itu siapa bro? Itu adalah Ibu Dewi Sartika, Oh. pahlawan nasional. Itu karena diadakannya di Jalan Dewi Sartika, makanya ada foto pahlawan Dewi Sartika. Berarti kalau underpass itu dibuat jalan salak, sebelahnya Ridwan Kamil penjual salak. Cocok lah temanya total buah. Udah gitu, sebelum dibangun Depok Open Space, beberapa waktu sebelumnya dibangun Tugu Selamat Datang di kota Depok. Menghabiskan 1,7 miliar. Padahal waktu berdekatan tuh ya. Bener, sama-sama akhir tahun. Dan menghabiskan sama-sama uang yang banyak ya. Bener. Anggaran akhir tahun tuh. Pinter bata buang-buang duit. Kalah sinterklas. Udah gitu, Tugu Selamat Datang ini gue tuh agak kurang srek karena posisinya itu agak kurang pas gitu maksudnya. Harusnya menonjol ya, namanya Harusnya Selamat menonjol. Datang kelihatan. Harusnya Tugu Selamat Datang ditaruh di posisi-posisi yang gampang dilihat orang. Nah ini ditaruh di tikungan ke kanan, tapi posisi dia ada di sebelah kiri. Jangankan ditaruh tugu, ditaruh cewek telanjang 5 orang juga nggak ada yang lihat itu. Kalau 6 mungkin. Dan bentuknya juga bro. Iya, tugu biasa aja gitu, bangunan biasa. Iya, nggak melambangkan kota Depok. Bener. Kalau melambangkan kota Depok harusnya bentuknya tuh dibentuk belimbing atau babi ngepet atau ayah ojak. Nah, sambil tambahin tulisan tuh, anak saya mah cantik. Badannya bagus sih ya. Lagian buat apa sih dikasih Tugu Selamat Datang kota Depok ini buat apa? Mungkin tujuannya adalah sebagai penanda perbatasan antara kota Depok dan Jakarta Selatan. Dan menurut gua kurang efektif. Lagian mah kalau untuk sekarang untuk tahu mana Jakarta Selatan mana Depok, ya gampang. Tinggal kita naik motor ngeliat poster Masinton Pasaribu, nah itu di Jakarta Selatan tuh. Banyak banget tuh ya. Banyak udah di mana-mana tuh udah gitu. Beberapa waktu belakangan juga dibangun namanya Taman Secawan. Tahu gua. Tahu kan ya, arah ini nih mau ke Sawangan dari Dari Sawangan mau ke Transmart. Gimana sih? Jalan Dewi Sartika. Bener. Underpass. Jalan Dewi Sartika yang mau ke mana sih si anjing? Coba ulang. Dan belum lama juga baru dibangun Taman Secawan bro. Benar. Yang dari Jalan Sawangan mau ke arah Dewi Sartika bro, yang ngelewatin Transmart, Underpass itu. Iya. Sebelumnya itu ada tuh taman tuh di pinggir jalan. Keren, hijau gitu banyak tanaman. Enggak sih. Apa tuh? Ini lebih ke trotoar bagus aja. Enggak, karena trotoar yang emang agak lebar, terus ditambahin kursi sama tulisan Taman Secawan gitu doang. Cuma ditambahin kursi. Ya ini mah kalau di Jakarta tempat nunggu busway. Udah gitu yang gua tahu, jalan menuju ke Taman Secawan itu kan jalanan kecil, paling cuma muat mobil satu lah. Iya, masuk satu arah doang. Satu arah doang. Tapi dikasih jembatan penyeberangan. Sangat mengunderestimate kemampuan anak-anak Depok untuk menyeberang jalan.
Bukan jalan yang padat ya. Bener. Ya itu mah kayak jalanan komplek aja nggak pakai jembatan penyeberangan. Iya, padahal zebra cross cukup ya. Bener. Kalau zebra cross kan bisa dipakai buat anak-anak kita yang pesensio di situ ya. Apa iya? Di Depok aja, masih dibawa ke Sudirman anjing. Jadi yang jelek di kita tetap di kita. Lagian daripada menghabiskan uangnya untuk membangun landmark yang kurang maksimal, mendingan untuk memperbagus taman-taman yang udah ada. Contohnya di Depok ada namanya Taman Lembah Gurame. Nah, Tapi airnya hijau, gurame aja nggak mau tinggal di situ. iya, dan padahal tempatnya cukup strategis ya. Iya. Mending dibagusin itu daripada bangun taman baru, taman secawan itu. Karena fasilitasnya tuh kayak nggak terawat gitu. Kayak Iya. kamar mandinya, kayak fasilitas airnya, kayak nggak terawat gitu. Dan lampunya pun udah nggak ada tuh, gue liat. Gue kalau lewat situ pas malam-malam itu gelap banget bro. Iya. Itu sering dipakai buat ABG mesum. ABG yang dari rumah dandan cantik. Pas sampai situ ya nggak kelihatan cantik juga, ngapain dandan karena gelap. Lagian niatnya mau pacaran, pulang-pulang kesurupan yang ada nggak enak. Tapi adalah satu contoh landmark di Depok yang bagus. Alun-alun kota Depok. Nah, bagus banget tuh. Tempatnya luas, bisa buat aktivitas warga. Cuma satu kekurangannya, Apa tuh? aksesnya nggak ada. Iya, jauh Di banget. tengah-tengah GDC nggak ada angkutan umum, nggak ada kendaraan yang bisa dipakai gitu. Harus orang tuh bawa kendaraan pribadi. Kalau nggak dia paling nebeng sama ibu-ibu belajar nyetir. Atau nebeng sama orang mengambil SIM. Karena dekat pengadilan kan. Bener. Itu juga deket pengadilan agama. Jadi cocok orang habis cerai pulang di situ. Gue juga nggak ngerti kenapa diadakannya di tempat yang jauh gitu. Namanya alun-alun harusnya di tengah kota. Aneh. Karena di Depok itu fokus pembangunannya dia di Jalan Margonda doang. Nah, betul. Jalan Margonda yang diotak-atik mulu. Tadinya dikasih separator, terus separatornya ditinggiin, terus sekarang dihilangin. Yang bingung kan pengendara kendaraannya kan. Bingung di akhirnya dia bingung mau ke kanan ke kiri, akhirnya nabrak ibu-ibu. Ibu-ibu yang sen kiri belok kanan ditabrak. Ngapain sih? Udah gitu trotoar di Margonda. Iya, bongkar pasang udah kayak pajel. Bener, kita kan bingung mau jalan ini lagi Punten, apa Mamang. enggak. Kadang-kadang kita nginjek kepala yang bangun. Kepala tetan kita injek. Kayak Mario Bros. Iya, maksud gua kan kalau emang mau dibongkar pasang itu ya di setting aja kayak puzzle atau Lego. Kan lumayan disebut mainan anak kecil. Ya memang pemerintah kita kan kelakuannya kayak anak kecil. Iya. Walaupun banyak pembangunan di kota Depok yang kesannya absurd, Nah, tapi kita harus berterima kasih dengan kebijakan dari wali kota-kota Depok ini. iya. Karena kalau kita nggak berterima kasih, dia akan berterima kasih sama dirinya sendiri. Pakai baliho. Billboardnya gede banget, tulisannya terima kasih saya sendiri. Self-reclaim. Tapi kalau kalian Self-remote. Tapi kalau kalian misalnya suka sama pembahasan kita ngomongin yang jahat-jahat dan pengen dengar soal pembahasan fakta-fakta jahat yang lebih jahat dari ini, kita mau bikin acara off air nih. Ya, stand up comedy show. Judulnya Mulut Jahat sama kayak channel ini. Diadakan di JPW Cafe and Garden, ada di GDC. Cocok banget abis pulang cerai, kita bisa nonton di situ. Tanggal 2 Maret 2024. Harga presale 50.000, normalnya 75.000. Belinya di aplikasi Titip atau informasi lengkapnya ada di Instagram @mantrakomedi. Mantap.